dan ayam lahu. Wong saya meninggalkan sawah saya meninggalkan cangkul saya. Aku iki termasuk penulis ranking 1 tuh, Rek. Semua media massa kan seneng tak kayak tulisan. Sampai saiki jek njaluk terus. Upama aku gelem nek Jawa Pos ya seminggu pisan, seminggu pindo dengan seneng mereka menerima. Tapi saya tinggalkan semua itu pada tahun 1998, hari kedua setelah Pak Harto turun, karena saya tidak lagi percaya kepada media massa. Saya tidak percaya kepada TV nasional, saya tidak percaya kepada ideologi dan prinsip-prinsipnya media. Tak tinggal kabeh, gak mangan gak masalah. Aku melakukan gerakan sholawat. Rezekine tekan ndi? Lho sing gawe Gusti Allah kok, Gusti Allah ya tanggung jawab karo aku. Sampai saiki ngono. Kok Mbak Novia gelem? Aku ya gumun dhewe kok gelem ya. Iku pencapaian. Mbak Via gelem iki lho. Mau lho. 80% waktunya itu untuk masyarakat. Tinggal 20% sama dia dijupuk anakku, dari 20% dijupuk mungkin 15%. Dari kali 5%. Rabi capopo 5%. Kan gitu. Bener-bener teman sekalian, aku gak nuntut dan aku tidak kecewa dan aku tidak merasa gelo. Saya ingin makan terus tidak tercapai makan saya, aku gak apa-apa. Rezeki saya adalah tidak makan. Ngono aku, Mbak. Rezekiku ya iku mang. Jadi rezekiku berupa macam-macam. Ono rezeki loro, ono rezeki utang, ono rezeki sedih. Asal Anda mensikapinya dengan rasa syukur dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu rezeki. Gitu. Meskipun itu sebenarnya alat ya. Rasa syukur itu alat supaya akhirnya ya moncar temenan. Wes saiki tak kei contoh ngene, tak kei contoh sing aku beberapa kali menceritakan. Orang tuh rata-rata tidak berani mengambil keputusan kalau urusannya sudah sama yang disebut rezeki atau nafkah. Misalnya aku mudun suatu hari, mudun Bandara Solo, tahu di Halim juga. Engko supir taksi lah kenal aku kabeh. Terus royoan cak sama saya, cak sama saya, cak sama saya. Aku ya apa carane milih? Nek aku milih kon, aku ngelarani kon. Nek aku milih iki, aku mengecewakan yang lainnya. Ojo aku dikon milih, Rek. Putuskan di antara kalian siapa yang ngangkut saya dari Bandara Solo yang jauh itu loh, di luar waduh. Putuskan. Mereka ndak mau. Wis ora apa-apa karo aku liyane, ikhlas kok, cak. Lho, ikhlas aku sing gak iso. Aku gak iso nek kon mengambil keputusan taksi iki sing ngangkut aku iso. Tapi nek aku dikon milih gak iso. Mergo ngeyel dan tidak ada keputusan siapa yang ngangkut saya, aku akhirnya ngambil keputusan, ya wis aku tak melaku aku deh. Kon iso bayangno Bandara Solo Adi Sumarno tutuk Kertosuro iku nek melaku 5 kilo nggawa tas ini lak dengkek ya. Ini loh Mas, momentum untuk mengatakan nek tak melaku ae. Anggitmu sederhana ta iku. Iku lak tuh lho dan adoh mlakune. Lah ngono. Aku gak mikir. Pokoknya keputusannya mergo aku gak iso milih. Soalnya aku milih A nglarani B, C dan seterusnya, ya aku tak mlaku wis ngono tok. Aku ngertine aku kudu mlaku wis. Terus uang-uang umumnya menganggap bahwa nek kon mutus aku tak mlaku terus mlaku temen, gurung mesti terus kon mlaku temen. Gak, Rek. Ono Gusti Allah, ono malaikat, ono Kanjeng Nabi, ono syafaat. Hidup itu ada yang tidak kelihatan dan lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Ada peristiwa-peristiwa, ada kartu-kartu yang dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banting, kita jupuk, kita banting. Balak 6 itu kadang-kadang mencelakakan, kadang-kadang menguntungkan, tergantung adegannya, betul enggak? Ndol-ndol kadang-kadang tepak, kadang-kadang enggak tepak, kita betul. Ya pengalaman aku ngono-ngono ya. Nah, orang menyangka nek ngomong ya wis tak nek tak mlaku ae, dipikirnya itu sama dengan mlaku temenan. Misalnya nih, aku mau iki duit iki gak halal, Rek. Iki gak halal.
Terus dia pikir kalau tidak menerima duit itu terus tidak terima duit, tidak kalau terus tidak punya duit, itu salah. Nek kon wani ngono kok kon dikai karo Gusti Allah. Dadi aku iki ngomong wis tak mlaku ae, ngono terus aku mlaku Dek. Gak sampai 30 meter aku dipepet karo kendaraan apik sedan. Cak, mohon izin sama saya aja, saya yang antar. Loh, Anda siapa? Saya Solo, Cak, pengusaha cilik-cilik lah gitu. Terus piye? Saya dengar tadi Cak Nun berdebat sama supir-supir taksi. Nah sekarang saya minta dengan sangat Cak Nun saya antarkan. Saya minta dengan sangat. Posisiku lak munggah gak karu-karuan ya. Mang lak aku kudu bayar untuk mencapai tempat yang saya mau. Sekarang posisi saya naik. Saya mohon dengan sangat Cak Nun mau saya antarkan loh. Dukur aku dimohon untuk diantarkan. Tapi dengan satu syarat, Cak. Saya minta Cak Nun mau saya ampirkan ke warung yang terenak menurut saya. Loh ya apa syaratnya? Ya apa? Nah itu tidak hanya terjadi pada taksi dan mobil dan warung, itu bisa terjadi pada adegan yang lebih besar. Kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai, maka Allah akan memberimu yang Dia sukai dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda.